Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Salsabila, NPM 18060110, Prodi PGSD kelas 5B. Mata kuliah Pendidikan Inklusi. Dosen pengampu Norma Yunaini, MPD. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang pendidikan inklusi Indonesia. Istilah pendidikan inklusif atau inklusi mulai mengemuka sejak tahun 1990 ketika Konferensi Dunia tentang Pendidikan untuk Semua yang diteruskan dengan pernyataan Salamanca tentang pendidikan inklusif pada tahun 1994. Pengertian pendidikan inklusif menurut Sapon Sevin dalam O'Neill 1994. Pendidikan inklusif adalah sistem layanan pendidikan yang mensyaratkan anak berkebutuhan khusus belajar di sekolah-sekolah terdekat di kelas biasa bersama teman-teman seusianya. Sekolah penyelenggara pendidikan inklusif adalah sekolah yang menampung semua murid di kelas yang sama. Sekolah ini menyediakan program pendidikan yang layak, menantang, tetapi disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan setiap murid maupun bantuan dan dukungan yang dapat diberikan oleh para guru agar anak-anak berhasil. Landasan hukum dan landasan konseptual yang menjadi landasan bagi gerakan menuju pendidikan inklusif di Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama, Deklarasi Hak Asasi Manusia pada tahun 1948. Yang kedua, Konvensi Hak Anak pada tahun 1989. Yang ketiga, Konferensi Dunia tentang Pendidikan untuk Semua pada tahun 1990. Yang keempat, Persamaan Kesempatan bagi Orang Berkelainan pada tahun 1993. Yang kelima, Pernyataan Salamanca tentang Pendidikan Inklusi pada tahun 1994. Yang keenam, Komitmen Dasar mengenai Pendidikan untuk Semua pada tahun 2000. Dan yang keenam, Deklarasi Bandung pada tahun 2004. Konsep pendidikan inklusif muncul dimaksudkan untuk memberi solusi adanya perlakuan diskriminatif dalam layanan pendidikan, terutama bagi anak-anak penyandang cacat atau anak-anak yang berkebutuhan khusus. Beberapa alasan penerapan pendidikan inklusif di Indonesia antara lain, yang pertama, semua anak mempunyai hak yang sama untuk tidak didiskriminasikan dan memperoleh pendidikan yang bermutu. Yang kedua, semua anak mempunyai kemampuan untuk mengikuti pelajaran tanpa melihat kelainan dan kecacatannya. Yang ketiga, perbedaan merupakan penguat dalam peningkatan mutu pembelajaran bagi semua anak. Yang keempat, sekolah dan guru mempunyai kemampuan untuk belajar merespon dari kebutuhan pembelajaran yang berbeda. Pendidikan inklusif dimaksudkan sebagai sistem layanan pendidikan yang mengikut sertakan anak berkebutuhan khusus belajar bersama dengan anak sebayanya di sekolah reguler yang terdekat dengan tempat tinggalnya. Penyelenggaraan pendidikan inklusif menuntut pihak sekolah melakukan penyesuaian, baik dari segi kurikulum, sarana dan prasarana pendidikan, maupun sistem pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan individu peserta didik. Manfaat pendidikan inklusif adalah sebagai berikut. Yang pertama, membangun kesadaran dan konsensus pentingnya pendidikan inklusif, sekaligus menghilangkan sikap dan nilai yang diskriminatif. Yang kedua, melibatkan dan memberdayakan masyarakat untuk melakukan analisis situasi pendidikan lokal, mengumpulkan informasi semua anak pada setiap distrik, dan mengidentifikasi alasan mengapa mereka tidak sekolah. Yang ketiga, mengidentifikasi hambatan berkaitan dengan kelainan fisik, sosial, dan masalah lainnya terhadap akses dan pembelajaran. Yang keempat, melibatkan masyarakat dalam melakukan perencanaan dan monitoring mutu pendidikan bagi semua anak. Kebijakan pemerintah sebagai komitmen untuk mewujudkan penyelenggaraan pendidikan inklusif di Indonesia dapat ditandai dengan lahirnya undang-undang sebagai berikut. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997
Pasal 5 tentang penyandang anak cacat. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, Pasal 48 dan 49 tentang perlindungan anak. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 5 ayat 1 sampai dengan 4 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Yang keempat, Surat Edaran Dirjen Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendiknas Nomor 380/C/6/MN/2003 tanggal 20 Januari tahun 2003. Yang kelima, Permendiknas Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif. Yang keenam, PP Nomor 17 Tahun 2010 Pasal 127 sampai dengan 142 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.